Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada di seluruh pelosok penjuru dunia, saya Edi Jaya Udang Lagu hadir lagi membawakan pencerahan untuk Anda semua agar kita mendapatkan hikmah yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini konten saya adalah akan membawakan suatu topik yang saya beri nama kehilangan kesadaran. Jadi dalam arti kehilangan kesadaran di sini bukanlah kita minum obat racun serangga atau minum baygon lalu kita tidur lelap pingsan tidak sadar-sadar, tidak bangun-bangun, atau kena obat bius kita pingsan tidak bangun-bangun. Bukan itu yang dimaksud sahabat YouTube ya. Atau kita hilang kesadaran minum obat tidur, bukan itu yang dimaksud sahabat YouTube ya. Tapi kita di sini hilang kesadaran itu saya bagi menjadi 3 poin ya. Yang pertama, kesadaran mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesadaran mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus kita bangun, harus kita bangkitkan, harus kita hadirkan di hadapan benak pikiran kita sahabat YouTube ya. Jadi kalau kita itu mungkin banyak kesibukan lalai ke sono ke sini, mondar mandir sehingga kita hilang kesadaran untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana kita membangkitkan kesadaran itu, ingat kepada Allah itu salah satu contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa, ya, zakat, bersolawat, berzikir, dan kita bertafakur mengingat Allah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana dikala saat kita sudah azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang itu sudah tahu terdengar panggilan azan untuk waktunya sholat, tapi dia malah nongkrong di pinggir kali, nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di perapatan, nongkrong di mulut gang. Sedangkan umur Anda sudah 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 65 tahun, bahkan situ udah melewati usia dari Rasulullah SAW. Seharusnya kita sebagai orang tua yang sudah beranak cucu mikir, kita itu ibarat matahari udah jam 5, sudah redup ya, sudah waktunya, sudah bau tanah, kita waktunya menghadap untuk kita berobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kesadaran mengingat Allah. Jikalau kita di waktu kala panggilan sholat ya, azan terdengar tapi kita tidak menghiraukannya, kita tidak mengindahkannya, itu namanya hilang kesadaran mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tutup ya. Jadi perlu diingat itu, kita pertama tadi mengingat Allah ya, sadar untuk mengingat Allah. Jadi selama ini memang kita tidak sadar ya, oleh aktivitas kita yang begitu sibuk, yang begitu ramai, yang begitu bising, apalagi seperti kota Jakarta ini, semua orang hampir lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hilang kesadaran menjalin silaturahmi. Kadang kita hanya dekat jaraknya 15 menit naik motor, tapi kita kadang enggan ingin bersilaturahmi kepada kakak kita, saudara kita, bahkan kepada orang tua kita. Hilang kesadaran menjalin silaturahmi juga itu putus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau kita ingin panjang umur itu salah satunya adalah menjalin hubungan silaturahmi, yaitu
menyambung silaturahmi kepada sanak saudara dan sahabat teman handetolan, itu akan memperpanjang umur kita dan juga akan menambah rezeki kita, sahabat YouTube ya. Ingat itu. Dan yang ketiga, hilang kesadaran menjaga kesehatan. Itu menjaga kesehatan itu juga kadang-kadang kita tidak sadar, sahabat YouTube ya. Hilang begitu saja kesadaran kita, sehingga kita tahu-tahu timbul penyakit dalam tubuh kita karena kita hilang mengontrol diri, mengontrol kesehatan kita, mengontrol penyakit kita yang ada dalam tubuh. Tahu-tahu meledak, kita timbul penyakit yang berat karena kita apa? Hilangnya kesadaran mengontrol kesehatan. Ya, yang ketiga ini ya, awas, hati-hati. Orang gara-gara sakit tidak bisa bekerja, orang gara-gara sakit uangnya habis, orang gara-gara sakit bisa bangkrut usahanya, orang gara-gara sakit bisa mati. Itu karena apa? Dia hilang kesadaran menjaga kesehatan. Terutama tuh yang merokok, itu udah hilang kesadaran untuk menjaga kesehatan. Dia tidak sadar kalau bahwa rokok itu akan meracuni dirinya, merugikan dirinya, menghancurkan dirinya, juga keluarganya, dan menimbulkan perokok pasif bagi yang di sekitarnya. Bahaya. Ya, sahabat YouTube, ingat. Jadi Anda jangan merasa tersinggung. Di sini saya bicara masalah hilang kesadaran. Bagi orang yang masih merokok, emang Anda tidak sadar kalau Anda sedang menabung penyakit, mengisap penyakit. Ya. Perlu diingat itu. Tidak percaya terbukti kan? Mau adu lari, orang yang merokok sama orang yang tidak merokok, boleh tes. Cepat mana? Yang merokok mungkin baru beberapa meter udah ngos-ngosan, putus napasnya. Dan yang tidak merokok, gagah. Itu aja udah ngetesnya. Contohnya di situ. Realnya, ya sahabat YouTube. Dijaya pulang lagu. Jadi saya di sini mengajak Anda sehat, mengajak Anda benar lurus, ya. Bukan untuk menjatuhkan seseorang, bukan untuk menyinggung seseorang, tapi kita mengajak sehat, maju, sukses. Tujuan saya adalah baik, tapi kalau beranggapan Anda tidak, itu urusan Anda. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada ya. Jadi kita hidup itu memang penuh dengan konflik, penuh dengan masalah. Itu orang hidup ya. Jadi kalau kita hidup itu tidak lepas dari suatu masalah, tidak lepas dari suatu urusan dunia yang melalaikan semua untuk urusan akhirat, yaitu kita untuk mengingat Allah tadi yang pertama. Dan itu yang pentingnya. Semua sebenarnya 3 poin ini penting ya. 3 poin itu penting semua ya. Kehilangan kesadaran mengingat Allah, kehilangan kesadaran menjalin silaturahmi, kehilangan kesadaran menjaga kesehatan. 3 poin ini sangat penting sekali sobat YouTube ya. Perlu kita perhatikan hilangnya kesadaran ini. Jadi kita benar-benar harus kita menimbulkan rasa sadar diri. Kita harus melihat ke bawah, jangan ke atas. Kita harus mengintrospeksi diri. Apakah selama ini saya hidup sudah sadar atau belum? Itu harus kita introspeksi, kita harus kontrol diri, kita hidup harus punya kontrol diri ya. Jadi jangan hidup itu ya melihat ke atas saja, wah si anu sukses kaya raya begini. Kita bisa kejeblos. Kita harus introspeksi diri kita sendiri aja lah gitu ya. Udah kita hidup ini udah benar atau belum? Nah, kalau benar ya kita lebih perbaiki lagi, kalau belum ya kita mari belajar jadi orang benar, bersama-sama kita belajar ya. Hidup itu semua harus belajar ya. Dimulai dari belajar. Orang hidup kalau tidak belajar bodoh, tolol. Iya, coba Anda ingin jadi supir, driver, harus Anda ngenek dulu kan, belajar dulu tentang masalah menyupir. Gitu juga orang dagang, harus belajar dulu, tidak tahu-tahu langsung pintar dagang, tidak. Juga semua orang ingin jadi apa, semua harus dimulai dari belajar. Anak sekolah apalagi tiap hari belajar siang malam, dia tidak bosan-bosannya. Karena itu untuk menjadi orang pintar, orang sukses itu kuncinya belajar dan belajar. Ingat saya tekankan ya, itu belajar itu kita
menuntut ilmu dari semenjak kita jebrol dari lahir ya, di ayunan sampai liang lahat. Kita harus belajar terus mengisi ilmu ya, untuk agar kita menjadi orang yang berisi ya. Bukan seperti orang yang tong kosong berbunyi nyaring ya. Jadi kita seperti orang yang berisi ilmu ya, punya ilmu, apapun kita bisa lakukan ya, apapun kita bisa mandiri, bisa kerjakan, tidak kita merepotkan orang lain atau merepotkan keluarga. Itu maksud saya ya. Jadi perlu juga kita itu hidup mandiri ya, di samping kita membangkitkan, membangunkan rasa kesadaran diri kita sendiri aja lah ya. Bahkan kita itu untuk melawan ya, musuh yang terberat itu adalah diri kita sendiri ya, diri kita sendiri, yaitu apa sahabat YouTube? Emosi ya. Jadi emosi sangatlah berat kita untuk melawan emosi. Mungkin kita melawan musuh yang terberat itu memang juga berat, tapi lebih berat kita melawan diri kita sendiri. Emosi yang ada pada diri kita sendiri, mengontrol emosi yang ada di diri kita sendiri, itulah sahabat YouTube ya, sangat luar biasa. Kadang kita lepas kontrol, kadang kita tidak bisa mengontrol diri. Karena apa? Hawa nafsu yang dirasuki oleh setan terkutuk merasuki kita, sedangkan sementara kita tidak sadar diri kalau kita itu sudah dirasuki setan, karena kita jauh dari zikirullah, zikir mengingat Allah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Itu salah satu zikir untuk kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sahabat YouTube ya. Jadi kita hidup itu daripada kita ya memikirkan yang tidak-tidak ya, merumpi, ngobrol, menggunjing ke sana sini, menghibah, lebih baik kita berzikir mengingat Allah ya. Kita membaca Al-Quran, buka Al-Quran ya, mempelajari ilmu agama gitu ya. Mending itu yang kita lakukan ya, kita daripada yang tidak-tidak gitu ya, jadi penyakit malahan ya, menggunjing sana sini, ngerumpi gitu ya. Kita lebih baik belajar ilmu agama ya, kita berzikir mengingat Allah agar pikiran kita jadi tenang ya, jernih ya, adem ayam tentrem gitu ya, barokah, rezeki bertambah, sukses ya, badan sehat. Itu yang kita maukan. Yang penting tujuan kita hidup itu adalah sukses, menuju sukses dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya sukses di dunia saja, tapi juga kita sukses di akhirat kelak nanti, yaitu tujuan kita menuju ke surga ya, sekeluarga. Itu kita membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu emang kita perlu banyak belajar sahabat YouTube ya, perlu kita banyak membimbing anak-anak kita juga, harus perlu belajar ya. Kita mendidik juga harus perlu belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik, anak yang soleh, anak yang menurut. Itu juga semua ada doanya ya, ada zikirnya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus berisi punya kita istilahnya doa-doa dan zikir untuk mendoakan anak kita biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke, sahabat YouTube Edi Jaya Gudang Lagu dimanapun Anda berada ya, jangan lupa ya, kalau Anda menyukai video saya ini semoga bermanfaat, like ya, subscribe, like, share, and comment ya. Jadi Anda itu subscribe ya di channel saya, Anda sangat berpahala ya, dan subscribe itu juga gratis sahabat YouTube ya. Anda mendapat pahala, saya doakan Anda masuk surga ya, dan banyak rezekinya, badan Anda sehat ya, bagi yang subscribe di channel YouTube Edi Jaya Gudang Lagu ini. Mudah-mudahan doa saya ini manjur ya, kun payakun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun payakun ya. Jadi jika Allah menghendaki segala sesuatu ya untuk hambanya yang berdoa misalnya ya, terjadilah, maka terjadilah apa segala sesuatu yang dikehendaki Allah itu. Kalau kata Allah terjadi, maka terjadilah. Jadi mudah-mudahan doa saya ini untuk Anda manjur yang telah men-subscribe channel saya ini.
Jadi apa yang saya doakan tadi terkabul sahabat YouTube ya, dimanapun Anda berada. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Bro.